Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriza, NPM 192151006. Di sini saya akan memaparkan proposal yang saya buat mengenai analisis kemampuan pemahaman berpikir logis matematis ditinjau dari gaya belajar siswa pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Bagian yang pertama yaitu ada bagian pendahuluan, di mana dalam bagian pendahuluan ini ada latar belakang masalah. Nah, dalam latar belakang masalah ini, kemampuan berpikir logis dalam matematika dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik dan sebagai salah satu faktor yang sangat penting bagi perkembangan kognitif peserta didik, menurut Pratiwi et al. Tahun 2019. Nah, memperhatikan pentingnya kemampuan berpikir logis matematis siswa, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Pemahaman Berpikir Logis Matematis ditinjau dari gaya belajar siswa pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang diambil yang pertama yaitu bagaimana kemampuan berpikir logis matematis siswa SMP kelas 7. Yang kedua, bagaimana gaya belajar siswa yang dimiliki oleh siswa-siswi SMP kelas 7. Lalu yang ketiga, bagaimana kemampuan berpikir logis matematis yang ditinjau dari gaya belajar siswa dalam memecahkan permasalahan matematika pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk bagian yang ketiga yaitu definisi operasional, di mana definisi operasional ini ada 4 variabel. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir logis matematis, yang kedua ada gaya belajar siswa, yang ketiga persamaan linier satu variabel, yang keempat ada pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, untuk yang pertama yaitu kemampuan berpikir logis matematis, di mana kemampuan berpikir logis matematis ini adalah kemampuan esensial yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh seorang untuk menemukan suatu kebenaran dan atau kesimpulan yang benar menggunakan aturan, sifat-sifat, atau logika matematika. Nah, selanjutnya yang kedua ada variabel gaya belajar siswa. Nah, gaya belajar juga diartikan sebagai kombinasi dari bagaimana cara seseorang menyerap suatu informasi, mengatur, dan juga mengolah informasi. Nah, lalu variabel yang ketiga yaitu persamaan linier satu variabel, di mana persamaan linier satu variabel ini adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel yang berpangkat satu, di mana kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung satu atau lebih variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Lalu ada variabel yang keempat yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, pertidaksamaan linier satu variabel ini adalah kalimat terbuka yang dinyatakan dengan menggunakan tanda atau lambang ketidaksamaan atau pertidaksamaan dengan satu variabel atau peubah yang berpangkat satu. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui kemampuan berpikir logis matematis siswa SMP kelas 7, yang kedua untuk mengetahui gaya belajar siswa SMP kelas 7, yang ketiga yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir logis matematis yang ditinjau dari gaya belajar siswa dalam memecahkan permasalahan matematika pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua, di mana yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pembelajaran matematika, terutama pemahaman guru terhadap kemampuan berpikir logis matematis yang ditinjau dari gaya belajar siswa. Nah, untuk yang kedua, manfaat praktis, ini ada manfaatnya bagi siswa, guru, sekolah, dan juga peneliti, di mana bagi siswa diharapkan dapat membantu mempermudah, menunjang, juga mengasah kemampuan berpikir logis yang ditinjau dari gaya belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, untuk bagi guru diharapkan dapat menjadi acuan juga meningkatkan peran guru dalam melakukan pembelajaran matematika yang baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis yang ditinjau dari gaya belajar pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, untuk yang ketiga, bagi sekolah diharapkan dapat digunakan sebagai
referensi tambahan dalam menerapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Sedangkan yang terakhir yaitu bagi peneliti digunakan sebagai bekal dalam menjadi pendidik, juga menambah pengetahuan serta pengamalan dalam memberikan pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya yaitu ada landasan teoretis, di mana pada bagian ini yang pertama ada kajian teori. Nah, dalam kajian teori ini pembahasannya ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir logis matematis. Diambil dari menurut Kurniawati DKK pada tahun 2017 halaman 105 memaparkan bahwa untuk mengukur kemampuan berpikir logis dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan antara fakta-fakta yang ada dalam penyelesaian masalah. Lalu yang kedua yaitu memecahkan atau menyelesaikan masalah dengan alasan. Yang ketiga yaitu membuat kesimpulan berdasarkan kesamaan dari dua proses. Nah, indikator yang dilakukan oleh Kurniawati ini hampir sejalan dengan indikator yang dilakukan oleh Siregar, di mana indikator kemampuan berpikir logis dimulai dari mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, hingga membuat kesimpulan. Lalu yang kedua ada pembahasan mengenai gaya belajar siswa. Nah, menurut Nasution dalam Parbesari dan Subowo pada tahun 2017, gaya belajar peserta didik merupakan cara mereka bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam proses belajar. Nah, dari pernyataan tersebut, maka gaya belajar itu sebagai cara siswa atau seorang dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses suatu informasi, lalu menjadikan siswa itu mengerti suatu informasi yang diterimanya. Lalu yang ketiga, ada pembahasan mengenai persamaan linier satu variabel. Nah, persamaan linier satu variabel ini adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Nah, bentuk umum dari persamaan linier satu variabel ini adalah AX ditambah B sama dengan C. Dengan keterangan A tidak sama dengan 0. Nah, X ini disebut dengan variabel atau peubah. Semua suku di sebelah kiri tanda sama dengan disebut ruas kiri, dan semua suku di sebelah kanan tanda sama dengan disebut ruas kanan. Contohnya yaitu X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, dengan catatan bahwa kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung satu atau lebih variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Lalu yang keempat ada pertidaksamaan linier satu variabel, di mana pertidaksamaan linier satu variabel ini adalah kalimat terbuka yang dinyatakan dengan menggunakan tanda atau lambang ketidaksamaan atau pertidaksamaan dengan satu variabel atau peubah berpangkat 1. Contohnya yaitu 3x ditambah 6 lebih dari sama dengan 2x dikurangi 5. Nah, lalu selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Nah, yang pertama yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Anissa Kurnia Septia Utami dan Hairudin pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Kemampuan Berpikir Logis Matematis. Nah, di mana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal dengan indikator kemampuan berpikir logis matematis yaitu kurangnya memahami dan menguasai konsep. Nah, lalu yang kedua ada penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Maimunah, Hotimatun Hasanah, dan juga Lucy Rahmawati pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Logis Matematis Siswa pada Materi Persamaan Garis Lurus. Nah, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kategori peserta didik kemampuan sangat tinggi, semua indikatornya terpenuhi dengan tepat. Di kategori peserta didik berkemampuan tinggi, ketiga indikator terpenuhi dengan tepat, sedangkan indikator keempat kurang tepat. Nah, selanjutnya yaitu ada kerangka teoretis. Peran kemampuan berpikir logis matematis sangat penting dalam pembelajaran matematika. Selain itu, kemampuan berpikir logis pun sangat berkaitan dengan gaya belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis serta mendeskripsikan kemampuan berpikir logis matematis yang ditinjau dari gaya belajar siswa. Nah, setelah proses analisis selesai dilakukan, maka akan diketahui bagaimana kemampuan berpikir logis matematis dan juga kesulitan yang dialami oleh siswa bila ditinjau dari gaya belajar siswa. Selanjutnya yaitu ada fokus penelitian. Nah, berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penelitian ini difokuskan pada menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan berpikir logis matematis
yang ditinjau dari gaya belajar siswa SMP dalam memecahkan permasalahan soal matematika pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, bagian yang terakhir yaitu prosedur penelitian, di mana pada bagian ini terdapat beberapa prosedur penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Nah, sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan berpikir logis matematis ditinjau dari gaya belajar siswa SMP dalam memecahkan permasalahan soal matematika pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh sebagai hasil suatu penelitian. Nah, lalu yang kedua ada sumber data penelitian. Nah, sumber data penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Nah, berdasarkan sumbernya, penelitian ini akan menggunakan sumber data penelitian yaitu data primer dan juga sekunder. Nah, di mana data primer ini dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Nah, sedangkan data sekunder ini data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, lalu yang ketiga ada teknik pengumpulan data penelitian. Nah, sesuai dengan metode teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada angket atau kuesioner, yang ketiga ada tes. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini perlu teruji validitas dan reliabilitasnya agar menghasilkan penelitian yang sesuai. Nah, selanjutnya yaitu ada wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan komunikasi matematis lisan siswa. Nah, adanya pedoman wawancara yang dibuat membantu peneliti dalam mengeksplor informasi terkait hasil tes diagnosis. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan menggunakan model Miles dan Huberman. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Lalu yang terakhir ada waktu dan tempat penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada bulan Mei tahun 2022 selama 3 minggu atau 3 pertemuan. Nah, penelitian ini akan dilakukan di Sekolah SMP Negeri 1 Manunjaya di kelas 7. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.